Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Sulistiani. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri, atau biasanya itu disingkat UIN Saizu, tepatnya di Kota Purwokerto. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita. Kita sharing dari pengalaman hidup dan juga kegiatan kita sehari-hari di sini. Kebetulan saya di sini berdomisili di pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Modern Elvira, yaitu di Komplek 2. Dan kebetulan juga di sini merupakan pusat dari Pondok Pesantren Modern Elvira. Jadi Pondok Elvira itu dibagi menjadi 5 komplek. Kemudian untuk terpusatnya adalah ada di Pondok Pesantren Modern Elvira 2. Baik teman-teman, di sini kita berbagi cerita, sharing-sharing juga. Kebetulan saya adalah seorang mahasiswi dan juga bisa disebut sebagai mahasantri, karena di sini saya berdomisili di pondok pesantren. Maka dari itu, bagaimana kita harus bisa mengatur waktu seorang mahasiswi dan juga seorang mahasantri. Nah, bagaimana sih cara memanajemen waktunya dan seperti apa? Di sini kita juga dari mulai tahap proses awal seorang santri, kemudian kalau di pondok pesantren kan itu ada sistem kepengurusan, manajemen sebuah sistem kepengurusan. Kemudian ada dewan asatidz dan juga ada pimpinan dari pengasuh pondok pesantren atau biasa disebut abah yai. Nah, kalau di sini tuh berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya, karena di sini kita terbagi menjadi 5 komplek. Jadi masing-masing komplek itu memiliki sistem kepengurusan masing-masing. Namun di sisi itu juga ada sistem kepengurusan pusat, di mana merupakan acuan dari seluruh sistem kepengurusan komplek. Nah, kebetulan saya ada di komplek Elvira 2 dan juga sekarang alhamdulillah dipercaya, diberikan amanat sebagai seorang pengurus, salah satu sebagai seorang pengurus. Nah, di sini tugasnya itu sebagai apa sih pengurus itu? Bukan berarti pengurus adalah santri-santri yang mengatur dan memberikan sanksi-sanksi kepada santri yang lain ketika melanggar kebijakan. Tidak seperti itu. Itu merupakan salah satu dari progres sistem kepengurusan. Namun pada dasarnya kepengurusan itu di sini adalah membantu memperlancar kegiatan santri dan keperluan santri selama di pondok pesantren. Jadi di sini biasanya menjadi sebuah kesalahpahaman bagi santri-santri yang baru saja masuk, bahwa pengurus itu orang-orang yang biasa mengatur santri biasa yang baru masuk ke sini. Padahal tidak seperti itu teman-teman semua. Di sini kita membantu saling mengingatkan dalam jalan kebaikan seperti sholat jamaah, kemudian mengaji. Itu kan menjadi sebuah hak atau kewajiban, bukan hak sih, masuknya ke dalam kewajiban sebagai seorang santri. Walaupun di sini juga kami pengurus adalah manusia biasa yang ada kalanya juga bakal melakukan kesalahan. Namun pengurus ini merupakan sebuah wadah, kesempatan bagi diri kita sebagai santri yang diamanati menjadi seorang pengurus itu untuk dapat memperbaiki diri. Karena apa? Ketika kita memiliki tanggung jawab, ketika kita diberi amanat, ketika kita diberi kepercayaan, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan dengan baik. Karena dari itu, seorang pengurus di sini merupakan tidak hanya ikut andil membantu dalam hal tersebut, tapi menjadi sebuah wadah untuk mengembangkan potensi diri, kemudian memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan juga yang lainnya. Pokoknya banyak sekali manfaat ketika kita dapat bisa maksimalkan di program tersebut. Kemudian di sini juga saya diamanati oleh teman-teman yang lain dan juga asatidz yang lain sebagai manajer atau penanggung jawab dari kepengurusan Komplek Elvira 2, dan di sini juga merupakan sebuah wadah besar bagi saya
untuk bisa mengembangkan potensi dalam sistem manajemen, kemudian mengembangkan potensi saya juga sebagai mahasiswi di Universitas Winseisu, tepatnya sebagai mahasiswi di program studi komunikasi. Di sini juga saya dapat mengembangkan potensi-potensi yang saya miliki. Kemudian di sisi lain, dari seorang pengurus itu adalah sebuah wadah kita untuk dapat berhikmah di pondok pesantren, karena sebuah hikmah itu tidak hanya berbentuk sistem mengajar, kemudian yang lainnya, alhamdulillahnya seperti itu. Kemudian memang pada awalnya karena monok menjadi sebuah kebijakan dan juga sebuah peraturan yang harus dijalankan oleh seorang mahasiswa baru, akhirnya bisa nggak bisa dalam keadaannya mungkin ada sedikit terpaksa, karena harus bayangnya tuh ketika harus menjadi mahasiswa dan juga harus mondok itu bakal susah ngatur waktu, takut ada tugas yang mungkin bakal terselip dan lain sebagainya. Pikiran saya sudah seperti itu. Namun ketika saya masuk dan juga menjalaninya dengan enjoy, dengan baik, dengan senang hati, justru malah saya di sini di pondok pesantren banyak mendapatkan hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Di sisi lain, di sini juga kita memperlancar dalam komunikasi antar sesama santri dan juga bisa memahami satu sama lain, bisa menurunkan ego dan juga dapat mempengaruhi hal-hal baik kepada orang lain, saling mengajak, kemudian saling mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi setelah saya masuk ke sini, saya mempunyai prinsip baru yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh saya, yaitu memaksakan hal yang baik itu tidak ada salahnya. Memaksakan hal yang baik itu tidak ada salahnya. Untuk penerapannya memang baru kepada diri saya sendiri, karena memang untuk memaksakan hal tersebut pada orang lain, kita kan tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut juga baik untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri, kita kan dapat memastikan bahwa hal tersebut baik untuk diri kita sendiri, seperti itu. Di sini juga saya untuk kegiatan rutinitas, biasanya kalau di pondok pesantren untuk waktu pagi itu ada sholat jamaah subuh, kemudian ada mengaji. Setelah itu untuk waktu pagi sampai, berarti batasnya jam berapa ya? Sampai jam 6 atau maghrib itu full untuk kegiatan kampus, karena di sini kita kan juga merupakan pondok pesantren mitra dari kampus. Jadi untuk kegiatannya juga menyesuaikan jam perkuliahan. Kemudian setelah masuk waktu sholat maghrib, kita sholat maghrib berjamaah, kemudian ada lelaran mengaji, dan setelah itu sholat isya, dan juga kita lanjut mengaji Al-Quran bersama. Jadi sistem mengajinya itu kita bagi per kelompok, per pengajar, dan di sini juga saya diamanati sebagai penyimak atau dari pengajar mengaji tersebut. Di sini juga sebuah wadah untuk saya sendiri dapat menyalurkan sejengkal ilmu yang sudah saya miliki, sejengkal pengetahuan yang saya miliki untuk teman-teman semua yang baru memasuki ranah dunia pondok pesantren dan perkuliahan. Berbagi pengalaman, kemudian sharing-sharing itu juga menjadi rutinitas saya di sini untuk menjalin interaksi antar santri, khususnya dari saya yang sekarang menjadi manajer, memegang penuh penanggung jawab. Itu merupakan wadah untuk kita menjadi merupakan wadah untuk kita berkomunikasi antar pengurus pondok pesantren dan juga santri. Sebenarnya di sini kita sama-sama seorang santri, cuma memiliki tanggung jawab yang berbeda. Nah, untuk kegiatannya akan saya tampilkan cuplikan berikut ini.